Hello tim, nah di video kali ini gue bakal bahas cara mudah pakai Essential Graphics di Adobe Premiere Pro. Jadi sebenarnya Adobe Premiere Pro ini udah nyediain grafis ya untuk usernya gitu. Jadi kalau misal kalian belum bisa, boleh nonton video ini sampai akhir. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ya. Kalau misal kalian belum punya Essential Graphics, langsung aja ke Adobe Stock. Terus cari nih Essential Graphics apa aja yang kalian mau. Di sini kalian bisa tulis MOGRT, terus cari juga yang free ya. Tapi kalau misalnya kalian mau premium nggak apa-apa. Di sini udah jelas ya, legal. Kalian boleh download untuk diri kalian masing-masing. Jadi legal, nggak ilegal gitu. Ini untuk gratisnya, atau mau berbayar juga nggak apa-apa sih. Di sini banyak ya, ada kayak title, ada title biasa, ada title buat opening, ada title tuh my vlog channel ya kan. Asik banget sih sebenarnya buat main Essential Graphics di sini. Bahkan ada like and subscribe gitu. Tuh ada your vlog channel, terus ada juga transition yang lumayan oke lah buat vlog gitu ya kan. Tuh fast action banyak banget, tinggal di download doang, gampang banget, tinggal diklik terus license for free, udah ke download pasti langsung ya kan. Setelah ke download kan kalian pasti nge-extract dulu ya. Habis nge-extract langsung kita ke Premiere-nya. Nah di Premiere itu kalian biasanya kan pasti editing ya. Ini kan biasanya tampilannya kayak gini ya. Itu karena kalian kan masih ada di editing ya kan. Nah kalian harus pencet grafis, nanti akan keluar nih si bar Essential Graphics-nya ini. Nah si Essential Graphics ini bisa dipakai kalau misalnya kalian pakai Adobe Premiere Pro 2021 gitu ya, atau 2020. Nah kalian juga harus download Adobe After Effects 2020 atau 2021. Dia nggak bakal bisa kalau misalnya kalian nggak download After Effects-nya gitu, karena memang ini bagian dari After Effects yang memang diperuntukkan untuk kecepatan gitu. Jadi kecepatan untuk kita ngedit final gitu ya. Nah di sini kalian bisa langsung aja sih sebenarnya, langsung ke manage additional folder ya kan, karena kalian tadi udah download misalnya ya. Habis download kalian langsung aja nih cari folder kalian di mana ya, misalnya di ini gitu, group action. Terus langsung select folder. Habis select folder kan nanti akan ada nih folder kalian di sini ya kan. Udah selesai, tinggal oke aja. Terus kalian cari tuh tadi misalnya namanya essential atau action title gitu ya, misalnya action title. Nah kalian pencet aja di sini. Kalian juga bisa view all atau persatuan ini ya, apa Essential Graphics gitu ya, sesuai folder yang kalian punya gitu ya. Misalnya di sini gua mau pakai inilah nih, apa nih, action title 1. Sebenarnya cara pakainya gampang banget, tinggal kalian klik terus drag ke sequence kalian ya kan. Tungguin sebentar. Nah ini sebenarnya warning karena gua nggak punya fontnya ya, nih font Fashion Fetish Heavy. Jadi gua nggak punya fontnya, nggak apa-apa kita. Nah sebenarnya ada juga nih yang udah ada audionya, ada juga yang belum. Jadi nggak semua Essential Graphics udah ada audionya. Nah di sini gua nggak pengen pakai audionya, kita tinggal hapus aja, delete. Sebenarnya ini udah jadi ya, tuh udah terima jadi gitu. Tapi gimana caranya kita ganti type your text here ya kan? Langsung aja sebenarnya kita pencet projectnya ya kan, action grafiknya nih kita pencet, terus langsung kita ke edit. Habis ke edit, di sini kan ada global controls dan text controls. Pertama kalau gua sih kebiasaan kita teksnya dulu. Kita taruh teksnya di sini satu tim misalnya ya. Kita tulis satu tim. Oke. Nah, di sini misalnya gua rubah jadi no virus. Ya kan, yang kelihatan gitu, yang jelas nih. Di sini bisa kalian scale juga ya, tuh kalian scale gede kecil pasti. Nah di sini juga gua taruh satu tim. Di sini kalian bisa ganti-ganti ya, banyak banget sih. Kalau misalnya kalian punya font tersendiri ya tinggal ganti aja gitu ya. Nah di sini ada juga nih text position ya kan, bisa ditaruh di mana atau kalian adjust aja sendiri. Di sini juga ada
bold, ada italic, ada caps, dan ada small capsnya juga ya kan. Nah setelah itu kalian bisa nih text colornya mau apa nih, misalnya putih atau apa, misalnya di sini gua taruh kuning gitu ya, kuning. Jangan lupa diklik ininya, terus kita oke. Nah langsung berubah dia jadi kuning gitu kan, tuh ya kuning ya kan. Terus di sini ada global controlnya. Nah di sini ada elemen, di sini kan elemennya ada api ya. Nah ada api, apinya ini bisa gua ganti, misalnya apinya jadi biru gitu ya. Nah udah jadi biru dia tuh, asik banget gak tuh? Asik banget, cuma gampang banget kita untuk ngeganti-ganti ini gitu ya. Jadi kita nggak harus ke After Effect lagi gitu ya, tinggal ganti aja nih, misalnya jadi merah tuh, nanti dia akan berubah jadi merah nanti di sini tuh, di awal jadi merah kan, tadi kan kita putih jadi merah gitu ya. Nah terus apinya jadi biru, wah asik, ada tangan metalnya ya kan. Nah gitu sih sebenarnya, gampang banget kan untuk pemakaiannya kan. Kalau misalnya kalian mau adjust nggak pengen di tengah, bisa nih, kalian harus di position di sini ya, tuh position di sini bisa ya kan. Ini XY-nya bisa di edit di global control. Ada juga essential graphic yang nggak punya global control, jadi kalian bisa juga nih ke efek kontrolnya si essential graphic ini. Jadi langsung aja ke efek kontrol, terus kalian posisinya bisa diubah. Sebenarnya sama aja ya, tapi kadang ada yang nggak ada nih buat position kayak gini. Jadi gua sih biasanya langsung ke sini aja sih, gampang ya kan. Tinggal di scale tuh ya kan, selesai gitu. Taruh aja, kita mau adjust aja dimanapun kalian mau gitu ya, tuh langsung jadi. Gampang banget pemakaian grafik untuk di Adobe Premiere Pro ya. Oke, paling segitu aja sih. Kalau misalnya kalian mau ngulik-ngulik lebih, bisa aja, tergantung grafik yang mana yang kalian pilih ya, karena semua grafik tuh beda-beda. Misalnya contohnya ada yang punya background tersendiri gitu ya, misalnya ini nih, ini kan ada backgroundnya putih ya kan, dia tuh bisa ngeblok gitu loh, tuh ya kan, ke blok gitu. Kalian harus ke ini dulu nih, ke frame size dulu, scale to frame size. Habis itu kalian edit ya kan, kalian edit essential grafiknya, cari yang namanya BG on atau off. BG itu background ya, singkatan. Kalau misalnya di off, kita checklistnya hilangin, udah selesai tuh langsung. Dan warning juga ya untuk kalian yang pakai essential graphic, sebenarnya ini akan membuat berat project kalian ya, jelas ya. Di sini juga udah pertanda merah, dan istilahnya hati-hati juga gitu kan. Yang namanya kuning masih aman lah gitu kan, hati-hati. Nah merah tuh sebenarnya udah berat lah istilahnya, essential graphic ini tuh udah berat. Makanya gua ngakalinnya pakai 1/2. Jadi jangan full. Kalau full udah pasti lu nggak bakal bisa ke play gitu. Jadi kalau misalnya laptop spek dewa sih ya nggak apa-apa sih, tapi gue saranin 1/2 biar lancar aja gitu ya kan. Tuh langsung kepake gitu essential grafiknya ya. Nah gitu sih paling ya, gampang banget kan sebenarnya. Selesai deh, kalian langsung boleh coba-coba di rumah ya. Nah gimana videonya? Gampang kan sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin dari awal sampai akhir. Oke, kalau misalnya kalian nggak ngikutin dari awal sampai akhir, boleh komen di bawah. Kalau misalnya, bang kok gua nggak bisa ya, gimana ya, ini Adobe gua nggak ada essential grafiknya, atau mungkin essential grafiknya kurang, boleh komen di bawah ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng biar kalian bisa pakai essential grafik. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye team, and see you next week.